Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan membuat kita hidup di dalam damai sejahtera, karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, maka kita tahu bahwa diri dan kehidupan kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Maka ada dua hal yang perlu kita insyafi, bahwa Tuhan yang memelihara diri dan kehidupan kita. Namun juga jangan kita lupakan bahwa Tuhan hendak membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Pada umumnya, orang percaya memahami kehidupan dan diri kita di dalam tangan Tuhan dalam pengertian Tuhan memelihara hidup kita. Namun rancangan dan kehendak Tuhan bagi diri kita sehingga Ia membentuk kita sesuai dengan maksud dan rencananya, seringkali kita lupakan. Padahal hal itu merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan demikian, hidup kita menjadi hidup yang berarti karena Tuhan memang menciptakan kita dan melahirbarukan kita agar hidup di dalam rencananya yang mulia. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung
jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di situ Yeremia menemui bagaimana tukang periuk bekerja dan bagaimana tukang periuk itu memperlakukan bejana yang rusak. Maka ia membuat lagi sesuatu dengan pemandangan yang baik menurut tukang periuk itu. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan hendak membangun diri kita sesuai dengan rancangannya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, bagian firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, bahwa bangsa Israel adalah umat Tuhan, dan umat Tuhan adalah umat yang telah ditebus oleh pekerjaan Tuhan, dan umat Tuhan adalah milik Tuhan. Dan tentu sebagai milik Tuhan, maka Tuhan punya rencana bagi umat Tuhan. Dan saat Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia, umat Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sangat fatal. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Dan di sana ada tukang periuk sedang bekerja. Dan ketika bejana yang dibuat sudah rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk bejana yang baru sesuai dari pemandangan tukang periuk itu yang dianggap baik. Dan Tuhan katakan, apakah aku tidak dapat berbuat demikian kepada umatku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Saudara, sebagai milik Tuhan tentu Tuhan bukan saja menebus kita agar kita menerima keselamatan, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang agung bagi setiap kita. Atau dengan bahasa lain, Tuhan ingin memakai kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan ingin memakai kita menyalurkan berkat kasih Tuhan kepada orang lain. Dan saudara, ingatlah, Tuhan punya rencana atas hidupmu dan hidupku. Engkau dan saya, Tuhan ingin bentuk agar efektif di tangan Tuhan. Disitulah saudara, ketika Tuhan membentuk kita, mungkin kita mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi kita, atau di luar preferensi kita, atau di luar kesukaan kita. Tapi ketika kita sadar, Tuhan tidak pernah bermaksud jahat dan tidak pernah bermaksud buruk. Oleh karena itu saudara, marilah kita taat dan mengikuti pembentukan Tuhan, sehingga kita boleh memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara ingatlah bahwa Tuhan itu adalah kehidupan kita, dan Ia adalah sumber berkat satu-satunya bagi kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian,
Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Saudara, bangsa Israel mengalihkan pengabdian mereka dari Yehova, yaitu Tuhan, kepada ilah-ilah lain. Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa kehidupan mereka adalah berasal dari Tuhan. Dan sumber berkat dari kehidupan mereka berasal dari Tuhan. Kita masih mengingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Di situ menyadarkan bahwa jikalau Tuhan tidak menyertai mereka, jikalau Tuhan tidak memimpin mereka, jikalau Tuhan tidak menyediakan apa yang mereka butuh, tidak ada satupun yang bisa tiba di tanah perjanjian. Semuanya binasa dan tidak ada kehidupan. Sekarang bangsa Israel setelah tiba dan hidup di tanah perjanjian, mereka mencari ilah yang lain. Disitulah Tuhan berkatakan, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan bahwa sumber kehidupan yang tidak pernah habis itu hanya berasal dari Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel, sia-sia engkau mencari yang lain, karena yang lain tidak bisa memberikan kehidupan dan bukan sumber berkat kehidupan dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara, di sini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Saudara, ada kalanya kita sebagai orang percaya menganggap Tuhan hanya sebuah tempelan dalam hidup kita. Tuhan merupakan salah satu yang penting dalam hidup kita. Padahal, saudara, jikalau kita renungkan baik-baik, saudara, kehidupan kita itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kehidupan kepada kita, yang ada kebinasaan. Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, seberapapun kerasnya kita mengerjakannya, seberapapun pinternya kita, dan hebatnya kompetensi kita, jikalau Tuhan tidak mengizinkan dan tidak memberkati, saudara, tidak ada pintu sumber berkat yang terbuka bagi kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengalihkan pengabdian kita kepada yang lain daripada Tuhan, bukankah itu adalah kebodohan dalam hidup kita? Oleh karena itu, saudara, ingatlah apa yang Tuhan katakan, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Saudara, ingatlah, Dialah Tuhan yang menjadi kehidupan kita dan sumber berkat yang baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, sesungguhnya bukanlah sebuah jasa, tetapi itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hidup mengabdi kepada Tuhan, karena Dia patut menerimanya, karena seluruh keberadaan kita adalah pemberian Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, Engkau bukan salah satu yang penting dalam hidup kami, tapi Engkau satu-satunya yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.